perbedaan pinjol legal, semi ilegal, dan ilegal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Faiz Official Pinjol. Di video kali ini saya ingin membahas tentang perbedaan pinjol ilegal, semi ilegal, dan ilegal, teman-teman ya. Namun sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa untuk teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe-nya dan menekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru video-video dari Faiz Official. Baik, mari kita bahas. Baik, teman-teman ya, di sini saya mau membahas pertanyaan banyak teman-teman yang bertanya ya, apa sih perbedaannya pinjol legal, semi legal ya, dan ilegal. Sebetulnya saya ini nggak paham dengan pertanyaan teman-teman ini semua. Yang saya tahu, pinjol itu cuma ada dua. Pinjol legal yang sudah terverifikasi oleh OJK dan pinjol ilegal ya. Yang dimaksud dengan semi ilegal ini saya kurang paham, atau ini bahasa-bahasa dari bahasa-bahasa jebakan saja teman-teman ya. Biasanya dari para joki ya teman-teman ya, untuk menjebak teman-teman semua agar mau mengajukan pinjaman dengan data-data kalian semua ya. Seperti itu teman-teman. Jadi biasanya yang bertanya itu apa perbedaannya pinjol legal, semi ilegal, dan ilegal itu biasanya punya niatan-niatan yang kurang baik teman-temannya. Mungkin untuk menguras uang-uang dari pinjol-pinjol tersebut ya. Kalau bahasa semi ilegal ini yang banyak saya perhatikan ini dari bahasa para joki-joki. Mari kita pakai logika kita ya teman-teman ya. Kalian diiming-imingi oleh para joki untuk mengambil di semi ilegal ataupun di ilegal ya teman-teman ya. Kalian diiming-imingi untuk bagi hasil 70 30, 70 buat kalian, 30 buat mereka. Apakah kalian tidak berpikir secara data pasti kalian yang akan dicari ya teman-teman ya. Ada juga yang minta uang di depan, minta uang duluan 30%-nya, ada juga setelah pencairan. Tapi kalau menurut saya dua-duanya salah teman-teman ya. Jasa joki itu sama aja untuk merampok teman-teman. Apa kalian mau seperti itu ya? Pengen lunasin hutang, berhutang lagi di semi ilegal. Tidak ada bahasa sebetulnya semi ilegal, cuman ada dua, satu ilegal dan legal teman-teman. Yang legal seperti apa ya? Yang sudah terverifikasi oleh OJK. Banyakan yang dimaksud dengan semi ilegal teman-temanku semua ini yang tidak ada DC lapangannya, yang dimaksud semi ilegal. Dan artinya apa? Memang sengaja untuk mengambil sebanyak-banyaknya dan juga nanti tidak akan dibayar karena dengan alasan toh masuk juga di silik OJK. Berarti kan bukan semi ilegal, tetap bukan semi ilegal ya. Kan itu berarti legal. Jangan dilakukan ke teman-teman. Sebelum kalian terjerumus, di sini saya cuma mengingatkan untuk jangan mudah iming-imingi ya oleh para jasa-jasa yang tidak jelas teman-teman untuk merampok pinjol. Memang ada pernyataan dari Menko Polhukam ya, Mahfud MD, bahwasanya pinjol ilegal tidak usah dibayar ya. Tapi bukan berarti kita harus mengambil sebanyak-banyaknya ya teman-teman dengan sengaja lalu tidak dibayar. Yang dimaksud pinjol ilegal itu tidak usah dibayar yang sudah mengambil ya, yang sudah terlanjur ambil, gak usah dibayar. Jangan juga dimulai dari awal teman-teman. Tapi di sini saya
apa namanya, saya serahkan semuanya pada teman-teman semua. Kalau pengen seperti itu monggo, tapi saya tidak menyarankan teman-temannya. Walaupun pinjol ilegal itu kita dilarang bayar oleh Pak Mahfud MD ya teman-temanku. Tapi masa iya kita mau ngerampok mereka? Ya udah, kalau misalkan kita ini nggak sanggup bayar, dipinjol-pinjol legal, stop, gali lubang tutup lubang teman-teman. Jangan malah menggunakan jasa-jasa joki ya, yang katanya itu semi legal. Mana ada yang namanya semi ilegal? Cuman ada dua, legal dan ilegal teman-temannya, yang terverifikasi dan tidak terverifikasi. Ada juga yang berdalih nih, kalau ciri-cirinya apa namanya, pinjol legal seperti ini, katanya itu bulanan, bayarnya bulanan ya teman-teman ya, bunganya ringan. Kalau semi legal itu bayarnya per 2 minggu, katanya seperti itu ya. Kalau yang ilegal ini katanya bayarnya per 7 hari. Itu betul sih, memang iya, cuma yang ilegal itu per 7 hari. Tapi yang saya pertanyakan semi ilegal dan apa namanya, dan legal, semi legal dan legalnya teman-temannya. Tanpa kalian sadari semuanya itu masuk slik OJK, kecuali yang ilegal ya. Yang dimaksud semi legal ini yang mana? Hah? Padahal kita itu harus cerdas semua teman-temannya. Kita bisa lihat di 102 pinjol resmi OJK, kalian lihat aja. Ya, kalau ada yang mengatakan semi legal, cek aja data resmi OJK ya. Ada 102 pinjol itu. Kalau termasuk di dalam situ, yaitu legal, terverifikasi, bukan semi legal, teman-teman. Bahasa ini sebetulnya yang sering dipakai untuk menipu teman-teman semua ya. Diiming-imingi membayar hutang pinjol legal dengan mengambil di semi legal dan ilegal. Tanpa kalian sadari teman-temanku, hutang kalian tambah menumpuk, bukannya selesai, tambah menumpuk. Secara data kalian nanti yang akan dicari oleh para pengeluar modal itu ya, memberi pinjaman teman-teman. Kalau ilegal oke lah, memang tidak wajib dibayar. Kalau kita sudah ngutang, bukan berarti kita mau memulai menguras sana sini dengan menggunakan jasa para joki. Awalnya kalian mungkin merasa, wah enak ini saya mendapatkan uang, tapi niat kalian sudah untuk niat menipu. Teman-temanku, jangan ya seperti itu, nggak boleh. Kalau memang kita terlilit di legal, ya udah. Kalau memang mau galbay ya galbay aja, nggak usah malah tambah gali lubang tutup lubang. Ya, gali di semi legal di sini ya, untuk nutupi yang katanya legal OJK. Yang semi ini kan katanya tidak masuk slik. Pokoknya yang masuk daftar 102 itu masuk semua di slik OJK teman-temannya. Karena ketakutan Anda ya, malah justru menggali penyakit yang baru teman-teman. Saya ajak teman-teman semua untuk berpikir jernih ya. Jangan mudah tertipu oleh iming-iming bisa menyelesaikan permasalahan dengan mengambil di semi legal dan ilegal teman-teman. Jangan seperti itu. Kalau kalian mau coba yang ilegal, monggo aja, nggak usah pakai jasa para joki ya teman-temanku. Karena mereka itu ya banyakan sih banyakan bohongnya daripada yang iyanya. Kalau saya analisis ya teman-temanku ya. Mereka itu ya kurang lebih dengan pinjol-pinjol ya teman-teman yang mengambil keuntungan dari data-data pribadi kalian. Coba sekali lagi kita berpikir jernih, dan saya mengajak Anda berlogika ya teman-teman. Jika Anda menyerahkan data-data pribadi Anda untuk dijokiin sama mereka ya, ini dipikirkan di sini teman-teman, dijokiin sama mereka
dengan iming-iming ini tidak ada DC lapangan. Oke, tidak ada DC lapangan, tapi kalau mereka mengajukannya di yang berselik OJK sama, kalian juga tetap akan masuk daftar hitam selik OJK, teman-teman. Ya, secara data pasti kalian yang diburu, bukan para joki-joki itu, teman-teman. Ya, dan kalian sudah masuk dalam komplotan perampok pinjol. Seperti itu, teman-teman. Jadi solusinya ya, kalau kita punya hutang di legal, kita stop aja dulu bayar. Kalau memang tidak sanggup bayar, kalau nanti ada sudah uang, baru kita negosiasi sama pihak pinjolnya untuk mengembalikan modalnya aja atau seperti apa, bisa ya, teman-teman. Jangan malah menggali lubang yang baru, teman-teman. Saya sangat tidak setuju. Ya, itu ini terserah kalian semua ya, teman-teman ya. Saya di sini cuma mengingatkan, jangan sampai teman-teman kita semua ini sudah jatuh tertimpa tangga. Apa artinya? Sudah banyak mengambil di ilegal karena teriming-iming oleh yang namanya jasa para joki ini, malah tambah banyak lagi untuk menggali-gali lubang ya, teman-teman. Mohon dipikir secara jernih, jangan mau teriming-imingi lagi ya, teman-temanku. Saya cuma mengingatkan di sini. Selebihnya itu terserah kalian semua. Oke, semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol.